Seorang guru SMA di Palembang, Sumatera Selatan dianiaya oleh teman kerjanya. Buntut dari penganiayaan, korban harus masuk rumah sakit. Penganiayaan seorang guru SMA negeri di Palembang, Yuli Mirza, terekam kamera pengawas. Korban dianiaya oleh oknum pegawai PPPK berinisial S yang juga menjabat sebagai bendahara dana bos di sekolah tersebut. Penganiayaan berawal ketika korban ingin mengurus berkas sertifikasi guru melalui operator sekolah. Namun ia diarahkan menghadap kepala sekolah meskipun menurutnya hal itu tidak diperlukan. Korban yang menolak arahan tersebut kemudian terlibat cekcok mulut dengan operator sekolah. Hingga pelaku yang terpancing emosi datang kemudian menganiaya korban. Korban kini dirawat di Rumah Sakit Karistas Kenten, Palembang dengan luka di kepala hingga tangan. Si Retno langsung, kau nih memang nih aneh lalamu nih yang deket, aku langsung pang itu. Langsung geret, aku dicekek nih sendernya ke dinding, duk. Kalau si Yuda? Si Yuda diam tegak iya, situ, waktu penyender kalau Yuda tuh neket itu tuh. Jadi yang laku ke si Retno? Si Suretno, itu bendahara bos. Atas penganiayaan yang dialaminya, korban melaporkan pelaku ke Polsek Sako, Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, seorang ayah menyandera dua anaknya di ruko di kawasan Pasar Rebo, Jakarta. Diduga pelaku membawa senjata tajam kerap mengalami halusinasi. Siapa namanya? Identitasnya mana? Inilah situasi yang menegangkan di sebuah ruko fotokopi di Jalan Kalisari, Pasar Rebo, Jakarta Timur. Nampak petugas damkar dan petugas sosial melakukan negosiasi kepada seorang pria yang menyandera dua anak kandungnya. Pelaku mengancam akan menyakiti kedua anaknya dengan menggunakan senjata tajam. Beberapa saat kemudian, petugas memecahkan kaca dan langsung mengamankan pelaku dan berhasil menyelamatkan kedua korban sandera. Pelaku nekat menyandera kedua anaknya di ruko fotokopi miliknya karena kerap mengalami halusinasi dan gangguan jiwa. Kedua korban yang berhasil diselamatkan langsung dibawa ke rumah ketua RT setempat untuk mendapatkan perlindungan. Anaknya selamat, nggak diapa-apain kok. Cuman dikurung 1 hari, itu dikasih makan sama warga tapi nggak dibolehin sama bapaknya, nggak dikasih makan. Makanya warga pada kumpul itu pada nyelamatin anaknya ya. Pelaku langsung diamankan petugas dan dibawa ke Puskesmas Kecamatan Pasar Rebo untuk memastikan kondisi kejiwaannya dengan pendampingan Dinas Sosial dan Satpol PP. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Dua emak-emak mengeroyok wanita pedagang buah di kios buah-buahan di Goa, Sulawesi Selatan. Korban luka memar di wajah dan di sekujur tubuhnya akibat pengeroyokan. Bawa ke keluar itu tuh. Video ini memperlihatkan aksi pengeroyokan yang dilakukan oleh sejumlah mak-mak terhadap korban bernama Desi, 20 tahun, seorang wanita penjaga kios buah-buahan di Jalan Poros Limbung Tanetea, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Korban dipukul, dijambak, diseret, ditendang serta diinjak oleh sejumlah pelaku hingga tersungkur ke lantai. Peristiwa pengeroyokan bermula saat korban sedang menjaga kios buah. Sejumlah pelaku datang dan langsung melampiaskan emosinya dengan menampar korban. Korban pun berusaha melawan, namun langsung dikeroyok oleh para pelaku. Diduga pelaku marah setelah sempat cekcok dengan korban dan berkata kasar di media sosial. Pura-pura jadi pembeli, jadi bertanya mana bos, mana dia. Terus dijawab tidak ada, langsung memukul, langsung tampar ini dan si korban. Jadi datang juga 2 motor dari belakang.
dengan kata bilang apa ya tantenya kayak itu sebukunya langsung memukul, langsung keroyo. Berapa orang yang memukul itu? 4. Terlihat di video tersebut ada 2 orang yang diduga melakukan pengeroyokan di TKP. Terlapor melakukan penganiayaan atau pengeroyokan dengan menggunakan tangan kosong. Ada setelah mukul, menendang, dan akhirnya korban jatuh di TKP. Kasus pengeroyokan ini kini ditangani oleh unit PPA Satreskrim Polres Goa, Sulawesi Selatan. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma iNews melaporkan. Keributan pengunjung kafe terjadi di Cengkareng, Jakarta Barat. Aksi penganiayaan dilakukan oleh sekelompok pemuda, terekam kamera CCTV dan viral di media sosial. Inilah rekaman CCTV keributan sekelompok pemuda melakukan penganiayaan terhadap pengunjung lain di salah satu kafe di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Polisi mendapatkan laporan dari korban, kemudian mendatangi tempat kejadian perkara dan melakukan penyelidikan. Sejumlah saksi dilakukan interogasi terkait kasus penganiayaan pengunjung kafe ini. Peristiwa ini terjadi diduga akibat salah paham antara kedua pengunjung sehingga terjadi keributan hingga berujung penganiayaan. Tamu tersebut selisih paham masalah handphone. Jadi awalnya dikira handphone itu nyala flashnya, dikira memvideokan, ditegur, saling tegur, akhirnya cekcok dan terjadi pemukulan sesuai yang ada di video yang viral di media sosial. Hingga kini polisi masih memburu para pelaku yang masih buron melarikan diri. Dari Jakarta, Miftah Fulgani, iNews melaporkan. Pemirsa, wanita tunawicara di Palembang, Sumatera Selatan mendatangi kantor polisi untuk meminta perlindungan dari aksi KDRT yang dilakukan suaminya. Polisi mendobrak rumah korban dan mendapati seorang lansia, mertua korban, terkurung di dalamnya. Seorang perempuan tunawicara mendatangi Polda Sumatera Selatan untuk melaporkan dugaan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya. Korban dan sejumlah anggota polisi kemudian menuju rumahnya di Lorong Kelapa, Kecamatan Ilir Barat, Palembang, Sumatera Selatan. Polisi mendobrak pintu rumah dan mendapati seorang lansia yang merupakan ibu mertua korban terkurung di dalamnya. Pelakunya tak lain adalah suami korban atau anak kandung dari lansia yang berhasil dievakuasi. Dengan keterbatasan komunikasi, korban bercerita kerap dianiaya suaminya. Seorang pelapor tunawicara yang bernama Winda, dia melaporkan bahwasannya dia telah dipukul, yang mana kita belum mengetahui siapa yang melakukan pemukulan itu. Setelah itu kami mendatangi TKP dan setelah di TKP kami mendapatkan informasi dari orang tua pelaku, yang mana informasinya mereka ini infonya suami istri tapi tidak dalam ikatan suatu pernikahan. Polisi kini masih memburu suami korban. Sementara kedua korban dipindahkan ke rumah kerabat mereka sambil mendapatkan pendampingan psikologis dari Pemda setempat. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur, iNews melaporkan.